Halo pemirsa Info Banua dimanapun berada, kembali lagi pada acara kita di program talk show Banua Tanpa Corona. 7 bulan sudah kita melalui masa pandemi ini, dimulai dari bulan Maret hingga sampai saat ini bulan Oktober. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak aspek yang terdampak pada dunia ini. Salah satunya adalah dunia usaha. Nah, untuk berbincang lebih lanjut bagaimana dampaknya dan sebagaimana harusnya kita bersikap dan berpeluang di dunia usaha ini, kita telah hadir narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Welem Harto, Ketua Apindo Kabupaten Barito Kuala. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas bersama bagaimana sih kita seharusnya menanggapi wabah pandemi ini dari sisi dunia usaha. Nah, bagaimana Pak kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak kegiatan selama wabah pandemi ini Pak? Ya, memang kita ada melakukan sedikit ya reschedule beberapa program kerja perusahaan. Kita juga melakukan beberapa strategi terhadap jalannya bisnis di perusahaan. Memang kita harus kreatif ya selama pandemi ini, karena ini sudah 7 bulan dan kita dunia usaha ini memaklumi bahwasanya ini adalah sesuatu yang di luar dugaan kita ya, dan ini bukan cuma terjadi di daerah kita tetapi di seluruh dunia. Nah, ini pertama kali dalam dunia bisnis kita mengalami satu kejadian yang terjadi ternyata di seluruh dunia. Biasanya cuma di daerah Afrika atau di perang dagang Amerika Cina. Nah, ini seluruh dunia, sehingga memang perlu satu strategi yang tepat, yang emergensi juga yang kita lakukan selama COVID ini. Oh, oke. Memang seluruh aspek ini sudah terkena nih Pak ya. Iya. Yang pastinya yang terasa ini saat ini juga, yaitu dari aspek kesehatan pastinya juga, dan memang dari sisi dunia usaha gitu Pak ya. Iya. Untuk Bapak sendiri nih Pak, mengenai dampak tersebut di dunia usaha, terus untuk usaha di sekitar Bapak ini juga bagaimana tuh Pak mengenai income-nya juga, terus bagaimana sih dari sisi pendapatannya juga, karena kebetulan Bapak kan punya usaha juga nih Pak. Terus bagaimana nih untuk menggaji karyawan itu juga selama masa pandemi seperti ini? Iya, betul. Semua aspek terdampak ya, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bisnis, kesejahteraan semua terdampak. Nah, kebetulan di posisi di usaha saya ini, saya lebih banyak bergerak di bidang agribisnis ya. Jadi kita kebetulan sudah 10 tahun menangani bisnis ini. Jadi memang di dalam perancangan bisnis itu kita biasanya di akhir tahun, kurun waktu akhir tahun itu memang ada di bulan-bulan November Desember untuk membuat planning kerja perusahaan tahun depan. Nah, memang biasanya di perusahaan kita itu ada yang namanya manajemen risiko, yaitu manajemen risiko itu satu prediksi atau kemungkinan yang terjadi dalam bisnis kita. Biasanya kita memprediksi itu lebih banyak ke arah mungkin kemungkinan terjadi banjir, kemudian iklim cuaca yang berkepanjangan tidak menentu, kemarau yang panjang gitu. Nah, untuk kejadian yang ada sekarang gara-gara corona COVID-19 ini memang sedikit ya di luar dugaan kita. Jadi ini berdampak cukup signifikan terhadap jalannya perusahaan kami gitu ya, terutama di CP Welem Membangun Banua ini. Nah, kebetulan kami ini bisnisnya kan di agribisnis, menangani peternakan, perikanan, juga pertanian. Nah, ini kami lebih banyak terdampaknya kepada aspek penjualan. Aspek penjualan dan juga menurunnya income karena penjualan terbatasi oleh adanya PSBB misalnya. Kemudian daya beli masyarakat turun. Nah, ini berdampak terhadap bisnis kami di perusahaan juga gitu. Tetapi alhamdulillahnya dari segi income, agribisnis kami ini sebelum kejadian ini sudah settle, sudah agak mapan gitu lah, sudah agak mapan gitu ya. Karena sebelum kejadian ini kan sudah 7 bulan, kita sudah melakukan perbaikan manajemen sejak tahun 2016, sehingga kita secara income gitu ya, memang berdampak terhadap income, tidak terlalu besar sesuai prediksi kita, tetapi jalannya perusahaan tetap bisa berlangsung, tetap stabil dengan sedikit tanda petik goncangan. Ya. Goncangannya itu dalam arti penjualan
dari hasil-hasil perusahaan ini menurun ya, menurunnya sampai dengan 20%. Nah, 20% penurunan, sehingga dengan adanya penurunan 20% ini kita memang sedikit melakukan reposisi staffing namanya ya. Jadi berhitung kembali terhadap SDM yang ada. Nah, jadi memang kita melakukan sedikit modifikasi dalam SDM, di mana kita lebih banyak menggunakan SDM yang sifatnya adalah di agribisnis itu adalah SDM yang sifatnya diborongkan. Nah, misal berapa biaya borongan untuk membuat kolam ikan gitu. Nah, kita borongkan dengan warga sekitar. Nah, gitu. Kemudian kalau staffing yang di kantor itu tetap mereka ada gitu. Staf pemasaran, kemudian staf admin, staf IT itu memang tetap ada. Tetapi yang kerja di lapangannya kita arahkan untuk menjadi kerja sistemnya per order, per borongan. Nah, ini supaya program-program kerja kita di dalam pengembangan infrastruktur di perusahaan juga tidak terhenti gitu. Dengan di tengah kondisi yang pendapatan yang turun 20%, kita juga harus melakukan penataan keuangan ya, manajemen keuangan di kegiatan-kegiatan perusahaan gitu. Nah, salah satunya adalah kita yang biasanya itu kita dalam arti membuat program kerja tuh misalnya 5 dalam 1 bulan, sekarang kita ya cukup 1 apa 2 dulu. Yang penting program kerja perusahaan tetap berjalan, tetapi tidak sebesar ketika masih normal gitu. Nah, itu strategi yang kami lakukan supaya perusahaan kami tetap jalan gitu. Oke, seperti itu Pak ya. Jadi pada intinya memang dari sisi perusahaan juga memang sudah menyiapkan restrategi, atau bahasa kita di dunia bisnis itu adalah pivot strategi seperti itu, Pak ya. Dari sisi finansial juga, dari sisi operasionalnya juga, dan dari sisi pemasarannya juga nih Pak. Iya, betul. Jadi memang dari usaha Bapak juga memang sudah menyiapkan hal seperti itu Pak ya di awal-awal, dan apalagi ini sudah memang 7 bulan. Iya, ya, betul. Harusnya memang kita sudah bisa beradaptasi ya di 7 bulan ini. Betul, Pak. betul. Nah, terkait ini Pak, kesejahteraan ya, Pak. Kesejahteraan para, mungkin kita punya karyawan juga di dunia usaha ini. Bagaimana tuh Pak, mungkin dari program Apindo nih, rata-rata kan dari Apindo pastinya punya usaha sendiri. Apakah memang ada program untuk menstabilkan kesejahteraan karyawan seperti itu Pak? Karena 7 bulan nih mereka berhadapan dengan kondisi yang seperti ini, apalagi dari sisi penjualan gitu. Ya, betul. Jadi seperti saya sampaikan, untuk perusahaan kami ini sendiri ya lebih banyak di agribisnis. Jadi ada 2 pola kepegawaian, pola pegawai tetap yang di kantoran dan pola pegawai lapangan yang sistemnya diborongkan gitu. Nah, teman-teman di Apindo ini kan kebanyakan usahanya juga untuk wilayah Batola ini ya, kebanyakan juga di bidang agribisnis. Nah, mereka banyak berbisnis sawit gitu ya. Kemudian banyak di perkebunan gitu. Nah, kalau usaha-usaha yang sifatnya seperti ini itu memang lebih banyak tidak terlalu terikat kepegawaian itu. Berbeda kalau misalnya di tambang atau di sebuah supermarket itu ya, seperti teman-teman di yang usaha-usaha sifatnya retail itu ya, dia akan punya pegawai yang setiap hari masuk gitu ya, dari pagi misalnya jam 8 sampai pukul 5. Kalau kita di bisnis agribisnis ini kebanyakan memang memberdayakan masyarakat sekitar. Ya, gitu loh. Misalnya saya mau melakukan penanaman 10.000 bibit cabai gitu ya, maka tinggal berapa satu bibit dihargai gitu. Misalnya satu bibit 1.000. Nah, kali 10.000 bibit, berapa warga, berapa orang nanti datang, oh nanti saya yang nanamin gitu. Nah, seperti itu selesai mereka gitu. Karena memang di bisnis agribisnis ini ya, yang saya lakoni selama 10 tahun ini, itu memang lebih banyak memberdayakan masyarakat sekitar. Sementara di daerah wilayah kami berbisnis ini di Desa Lokrawa, ini kan kebanyakan pendapatan mereka kan petani juga. Nah, mereka memang petani yang sudah punya sawah, sudah punya kebun, dan mereka penduduk asli sini gitu. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan mungkin teman-teman yang berbisnis di kota yang ternyata pegawainya sampai misalnya 50, 100 dan setiap hari masuk gitu ya, yang setiap bulan memang harus digaji sekian gitu per orang gitu. Nah, memang kondisi bisnis kami seperti ini gitu loh. Dan di Batola nih hampir semua teman-teman itu di Apindo itu banyak berbisnis di agribisnis. Nah, ini yang membedakan mungkin teman-teman yang mungkin sangat tertekan secara keuangan itu ketika pegawai itu semuanya
hampir semuanya pegawai tetap gitu ya. Kalau kita di agribisnis lebih banyak ke arah pegawai yang diborongkan di dalam satu order, satu pekerjaan gitu. Kecuali kita ya di kantor ada staff, ada pemasaran. Nah, pemasaran juga sekarang kan kita lebih kreatif lagi. Kalau dulu kan kita pemasaran datang ke pasar-pasar menawarkan sayur kita. Nah, sekarang pemasaran kita menggunakan sistem online. Nah, ini jadi ini juga salah satu dampak dari apa ya, dari adanya Covid ini. Akhirnya kita juga jadi kreatif di dalam pemasaran. Berbagai macam pemasaran kita lakukan ya. Jadi kita terbatasi oleh pergerakan bisnis untuk bertemu orang, kemudian melakukan lobby-lobby kemana-mana. Sekarang terbatasi oleh PSBB misalnya. Maka kita menggunakan teknologi internet untuk memasarkan produk-produk kita. Nah, gitu. Jadi memang dari teman-teman Apindo Batola juga memang sudah menyiapkan hal tersebut juga Pak ya. Apalagi memang dari sistem yang ditawarkan juga, sistem yang dikerjakan oleh Apindo Batola juga memang bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar. Gitu, Pak, ya. Karena memang bisnisnya kebanyakan kami agribisnis di sini gitu ya. Ada memang teman-teman yang bergerak di perkayuan ya, misalnya di Tanjung Selatan Makmur Jaya, kemudian di TRP gitu ya, yang teman-teman di perkayuan itu mereka juga menggunakan dual kepegawaian tadi, yang di kantoran, yang itu memang pegawai tetap, tetapi lebih banyak mereka di outsourcingkan kan di dalam satu kepegawaian yang ujar kita bahasa Banjar itu diborongkan dalam satu paket pekerjaan gitu. Nah, sehingga memang kendalanya kembali kepada daya beli masyarakat yang turun gitu ya, karena masyarakat sekarang kan dana mereka lebih banyak tercerahkan kepada menjaga keamanan safety keluarga, yang mereka menyelamatkan kesehatan keluarga, mereka menyelamatkan pendidikan anak ya, bayar SPP sekolah segala macam. Jadi kegiatan-kegiatan yang mungkin ya sifatnya adalah untuk pengembangan mereka keluar, misalnya mereka mungkin merehab rumah nanti dulu gitu, kemudian mereka mungkin untuk mengembangkan apalagi sawahnya ya nanti dulu gitu kan. Nah, jadi ini kan berdampak terhadap daya beli mereka terhadap produk-produk dari perusahaan agribisnis gitu. Nah, itu pola prioritas dari masyarakat sudah memang ini berubah begitu. Iya, otomatis ini dampak dari Covid ini kan dana masyarakat sangat terbatas juga. Mungkin meresainkan beberapa pegawai mereka gitu. Memang dari dampak ini juga ada beberapa harus yang mau tidak mau nih Pak ya, untuk menjaga kestabilan yang usaha kita juga, ada tindakan khusus yang harus kita lakukan gitu, ya. Mau tidak mau itu. Mau tidak mau seperti itu, ya. Dan memang di masa seperti ini juga kita dituntut untuk berinovasi, untuk apalagi kan dengan konsumen yang kita hadapkan, skala prioritasnya sudah berubah nih Pak ya. Betul. Mau tidak mau strategi pemasaran kita harus kuat nih Pak ya. Iya, betul. Nah, terkait ini juga Pak, kondisi seperti ini juga mungkin ada saran atau pendapat dari Bapak bagaimana sih seharusnya pemerintah dan dunia usaha ini saling berkolaborasi untuk mengentaskan permasalahan ini Pak, atau paling tidak untuk menanggulangi dulu selama masa pandemi ini gitu Pak. Saya sebagai orang yang dekat juga ya dengan pemerintahan, karena kita dunia usaha ini kan juga terkait dengan dinas tenaga kerja, kita juga terkait dengan dinas perindak, kita juga terkait dengan dinas koperasi macam-macam ya. Jadi kita juga terkait dengan perpajakan segala macam. Memang kita sering berkonsultasi ya, artinya pertemuan-pertemuan pengusaha dengan pemerintah itu kan sering, karena kita kan di Apindo itu memang kumpulan para pengusaha yang menjadi penggerak roda ekonomi ekonomi negara ya, karena pengusaha ngumpul di situ. Jadi kita memaklumi bahwasanya negara juga pada posisi susah ya, pada posisi susah. Kita memang posisinya susah semua. Susahnya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia susah gitu. Nah, itu kan berdampak terhadap pendapatan negara juga berkurang kan. Sekarang dari pajak juga ada ya insentif pajak kepada pengusaha-pengusaha yang perusahaannya posisi cash flow terganggu kan, diizinkan tidak mungkin di reschedule pajaknya ya. Kemudian ini kan berdampak juga terhadap kerutinan pendapatan negara terhadap itu. Nah, tetapi kan negara ini kan karena memang amanah undang-undang itu kan untuk menjaga kesejahteraan rakyat, keamanan rakyat, dan menjaga kelangsungan pemerintahan. Itu kan negara punya kewajiban untuk melindungi rakyat yang paling terdampak.
Nah, kita kan sebagai pengusaha ini kan berusaha membantu minimal ya staf-staf kita gitu ya, supaya mereka tetap bisa makan lah, seperti itu dulu yang penting ya. Nah, tentu saja negara juga kepada aspek yang lebih besar itu kan harus membuat program-program yang sifatnya menyelamatkan rakyat yang paling bawah. Ya, makanya kan ada program PKH, kemudian program beasiswa kepada anak yang tidak mampu, kemudian sekarang UMKM bahkan sekitar 2 juta lebih ya dibantu oleh pemerintah supaya bisa permodalan lagi eksis gitu loh. Karena memang 80% kan kita kan ini UMKM. Ini yang usaha kecil mikro menengah ini. Nah, itu termasuk saya kan kategorinya juga di UMKM kan. Jadi memang pemerintah harus memberi perhatian kepada satu usaha UMKM ini sebagai roda penggerak ini ekonomi, penggerak dan pendorong ekonomi rakyat di Indonesia ini, karena 80% kita di sini gitu. Nah, itu jadi wajar saja deh pemerintah selaku pemerintah ya melindungi rakyatnya terhadap situasi seperti ini tuh, memberikan semacam stimulus atau insentif ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya membantu permodalan, misalnya kan membantu mungkin aspek keringanan pajak kepada pengusaha UMKM, dan mungkin membantu kepada kepada anak didik mungkin keringanan SPP seperti yang dilakukan di mahasiswa kan. Ya, gini. Jadi memang dalam kondisi seperti ini memang negara harus bijak, harus membuat strategi. Yang penting yang kalangan rakyatnya paling bawah yang terdampak ini dulu yang diselamatkan. Nah, sambil secara perlahan negara juga membuat satu kebijakan yang sifatnya secara perlahan-lahan bagaimana strateginya supaya ekonomi ini secara perlahan bisa bergerak lagi. Karena kalau COVID ini didiamkan terus ya, artinya tidak ada pergerakan ekonomi, ini betul-betul berbahaya. Rakyat akan kelaparan ini. Kenapa? Karena industri nggak jalan. Rakyat tidak punya penghasilan gitu loh. Pengusaha juga tidak bisa menggerakkan ekonomi kalau misalnya terlalu sangat ketat terhadap pembukaan industri itu. Nah, ini sementara sumber pajak, sumber penggerakan ekonomi kan dari pengusaha ini, dari UMKM ini. Sehingga memang pemerintah harus bisa membalance, menyeimbangkan antara protokol kesehatan, artinya mengatasi COVID ini, dengan aspek ekonomi, yaitu menggerakkan roda ekonomi supaya tetap jalan. Nah, kalau ini berat sebelah, ini berbahaya. Jadi harus dibalancing. Jadi makanya kan sekarang silakan kata pemerintah secara perlahan kan keran bisnis dibuka, tetapi dengan catatan protokol kesehatan. Nah, itu sebagai pembalancing tadi, sebagai penyeimbang supaya roda ekonomi jalan, COVID juga tetap kita atasi gitu. Nah, itu. Jadi memang pemerintah sudah harus mengambil peran bagaimana bisa mendahulukan masyarakat yang ada di bawah, terdampak paling bawah, yang pastinya sangat terdampak, apalagi terhadap daya beli juga yang otomatis itu akan berdampak juga kepada dunia usaha. Semuanya akan berdampak. Apalagi yang ditakutkan daya beli dari masyarakat itu kurang. Makanya beberapa kebijakan dari pemerintah juga telah keluar seperti stimulus, terus insentif pajak untuk dunia usaha juga seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, mungkin pesan Bapak nih untuk teman-teman pengusaha dan juga masyarakat umum nih Pak, bagaimana sih ataupun pesan yang positif untuk bisa masyarakat bertahan nih selama kondisi seperti ini? Saya memaklumi ya, jadi saya sebagai anggota masyarakat juga ya, berada di tengah kampung gitu ya, di tengah masyarakat. Satu sisi saya juga seorang wirausaha ya, pengusaha. Jadi baik masyarakat maupun usaha sekarang sama-sama pada sulit semua gitu, sama-sama pada dalam petik sakit semua sekarang nih, kita sulit semua. Jadi memang karena COVID ini kan sebenarnya adalah musuh yang tidak nyata, tidak kelihatan ya. COVID ini kan musuh yang tidak kelihatan, artinya tidak kelihatan wujudnya, tahu-taunya kena gitu loh. Kemudian ini kan seperti apa ya, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kita mau tidak mau memang harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh WHO kan, oleh negara kita sendiri, bahwasanya memang kalau pingin ya kita ini kembali
normal gitu ya, seperti biasa, maka COVID ini kan harus diputus mata rantainya. Nah, jadi tidak ada pilihan kepada kita ya, kepada masyarakat maupun dunia usaha, kita sama-sama deh bagaimana supaya COVID ini bisa cepat selesai gitu, cepat terputus. Kita melaksanakan bisnis, it's okay. Tetapi bisnis kita juga harus di situ ada strategi memutus mata rantai, gitu ya. Kemudian masyarakat juga ini juga harus ya mendukung. Ini kalau tidak mendukung ya kita kena semua, karena musuhnya nggak kelihatan gitu loh. Jadi saya menyarankan kepada dunia usaha, negara dan masyarakat kita di Indonesia ini supaya bahu membahu kita betul-betul mentaati protokol kesehatan ini supaya mata rantai dari COVID-19 ini bisa secepatnya kita hentikan gitu loh. Walaupun kan kita mendapat kabar yang menyenangkan juga, katanya di tahun 2021 insya Allah vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini kan sudah bisa dipakai gitu. Tetapi kan tidak bisa sekaligus, dan itu waktunya bertahap bertahun-tahun baru seluruh rakyat bisa divaksin gitu. Nah akhirnya di tengah kondisi seperti ini memang tidak ada pilihan lain, kita memang betul-betul menjaga keselamatan kita sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah dan WHO gitu. Jadi pesan untuk dunia usaha juga, teman-teman usaha boleh bisnis jalan tapi tetap protokol kesehatan juga, dan untuk masyarakat harap untuk mematuhi setidaknya untuk bisa kita memutus mata rantai ini agar tidak terlalu menyebar kemana-mana pun, seperti itu Pak. Iya, betul. Nah kita sudah sampai di sesi akhir nih Pak. Terima kasih untuk mau jadi narasumber kali ini. Semoga pesan dan kesan ini sampai nantinya ke pemirsa Info Banua seperti itu Pak ya. Nah jadi untuk pemirsa Info Banua, selalu ingat pesan Ibu, jauhi kerumunan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Saya Faisal dan beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.